Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Paradina Rasdiana selaku pemandu pemaparan materi pertama pada kali ini, serta rekan saya Insirah Yusra Suryadi selaku pemateri kedua dan Sevilla Regina Puteri selaku pemateri ketiga, Sarina selaku pemateri keempat, dan yang kelima Naimatul Khairiyah Jafar pemateri yang kelima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan berdiskusi bersama, serta salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang terhormat Bapak Majidi Amiruddin sebagai dosen mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Semoga media pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sebagai penambah wawasan kita semua. Dimulai dari latar belakang berdirinya Daulah Mamluk. Asal-usul Mamluk, kata Al-Mamluk berarti budak atau orang yang dibeli dengan harta berupa uang dan beralih menjadi milik pembelinya. Budak-budak yang ada di Mesir ini menjadi kuat dengan pemberian nama atau julukan dan mereka melihat di dalamnya terdapat kemuliaan mereka. Mamluk, bentuk jamaknya adalah mamalik yang berarti budak yang dibeli dengan uang. Budak ini sangat berbeda dengan budak yang ada pada masa itu karena seorang mamluk berasal dari ibu bapak yang merdeka dan kulitnya tidak hitam. Mereka didatangkan oleh Sultan pemerintah Ayyubiyah dari berbagai negeri. Di antaranya yang terpenting adalah Turkistan, Kaukas, Asia Kecil, dan negeri-negeri di Asia Tengah. Mereka dibeli pada saat mereka masih kecil-kecil dan mereka ditempatkan secara terisolir dari kebanyakan manusia di sebuah benteng khusus. Mereka mendapatkan pelatihan dan pendidikan sehingga menjadi seorang yang profesional. Mereka banyak mendapatkan posisi dan kedudukan yang sangat terhormat. Penguasa pertama Mamluk dipimpin oleh Izzuddin Aibak At-Turkimania yang berkuasa di Mesir pada tahun 648-656 Hijriah atau 1258 Masehi, jatuhnya Baghdad ke tangan Tartar Mongol, sehingga Saifuddin Qutuz mengumpulkan para dan ulama untuk membahas masalah ini, sehingga Al-Mujaffar Qutuz membuat tahta Kesultanan Mamluk pada tahun 1259, menggulingkan Sultan muda Al-Mansur Ali yang berkuasa pada 1257 hingga 1299. Selanjutnya, penguasa Daulah Mamluk sampai jatuhnya berjumlah 24 sultan. Di antara yang paling terkenal ialah Saifuddin Qutuz. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu kontribusi Daulah Mamluk dalam peradaban Islam. A. Ilmu dan sains. Di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan sains, Daulah Mamluk dan para cendekiawannya telah memberikan kontribusi yang dirasakan sampai saat ini. Di bidang studi Islam, banyak karya-karya monumental yang telah dilahirkan oleh Ibnu Taimiyah, Jaluluddin Al-Suyuti, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di bidang sains misalnya, Al-Makrisi dengan sejarahnya, Nasiruddin Al-Tusi dan Abu Al-Faras Al-Dibni dengan astronominya, dan Ibnu Nafis dengan kedokterannya. Kemajuan ilmu dan sains karena Sultan-Sultan Mamluk menunjukkan ketertarikan yang besar dalam meningkatkan pendidikan yang berkonsentrasi dalam aspek agama dan praktik yang merujuk Al-Quran dan Sunnah. B. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dengan luar karena Mesir pada masa itu merupakan pusat perdagangan yang menjadi penghubung Laut Merah dan Tengah dengan Eropa. C. Infrastruktur. Perekonomian Daulah Mamluk yang kuat berdampak pada infrastruktur bangunan-bangunan yang indah dan megah sehingga daulah ini betul-betul mengalami kemajuan di bidang arsitektur.
Saya akan melanjutkan materi ketiga, pemikiran ekonomi Daulah Mamluk Ibnu Taimiyah dan biografi ringkas. Nama sebenarnya adalah Taqi-ad-Din Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abdul Al-Halim Ibnu Abdul As-Salam Ibnu Taimiyah Al-Haram yang dilahirkan di Haram pada tahun 1263 Masehi. Ayahnya Abdul Al-Halim, pamannya Fakr, dan kakeknya Majdi ad-Din adalah orang-orang yang hebat dari mazhab Hanbali. Pemikirannya di bidang ekonomi banyak dikaji oleh sarjana muslim kontemporer, diantaranya adalah Abdul Hasim Islahi yang berjudul Economic Concept of Ibnu Taimiyah Islahi 2015, membandingkan Ibnu Khaldun dengan Ibnu Taimiyah. Menurut pembahasan Ibnu Khaldun sangat berbeda dengan pembahasan Ibnu Taimiyah yang lebih fokus pada sosiologi ekonomi, sedangkan Ibnu Taimiyah paling tepat digambarkan sebagai politik ekonomi Islam. Ibnu Taimiyah dan konsep harga. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya sesuatu yang meningkat permintaannya, harganya pun akan meningkat, begitupun sebaliknya. Jika sedikit permintaannya dan hal ini berkaitan dengan sedikit dan banyaknya kebutuhan atau kuat dan lemahnya kebutuhan, maka ketika semakin banyak dan kuatnya kebutuhan akan sesuatu, maka akan meningkatkan harga. Langsung saja saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu Al-Maqrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husain lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijri. Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Karena itu ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Maqrizi. Kondisi keluarga yang serba berkecukupan membuat Al-Maqrizi kecil harus menjalani pendidikan dengan berada di bawah tanggungan kakeknya. Saat berumur 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Daulah Mamluk. Pada 788 Hijriah, ia memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diawan al-Ida, semacam sekretaris negara. Lalu ia diangkat menjadi wakil kadi pada kantor Hakim Agung Mazhab Syafi'i, khatib di Masjid Jami Amr dan Madrasah Sultan Hasan, imam Masjid Jami al-Hakim, dan guru hadis di Madrasah al-Muayyadah. Pada tahun 790 Hijriah, Sultan Barokuk mengangkat Al-Maqrizi sebagai muhtasib, semacam pengawas pasar di Kairo. Jabatan tersebut diemban selama 2 tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan mudharabah, sehingga perhatiannya berfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. Daulah Mamluk yang dikenal sebagai Kesultanan Mamluk atau Kekhalifahan Mamluk memiliki kontribusi yang signifikan. Secara umum berikut adalah beberapa kontribusi utama mereka. 1. Kekuatan militer. Daulah Mamluk terkenal karena kekuatan militer mereka yang tangguh. Mereka berhasil menghentikan serangan Mogol yang mengancam wilayah mereka pada abad ke-13. Mamluk juga berhasil mempertahankan wilayah mereka dari serangan bangsa Salib pada periode yang sama. 2. Kebijakan ekonomi. Daulah Mamluk memperkenalkan kebijakan ekonomi yang sukses, termasuk pengembangan perdagangan dan perekonomian yang kuat. Mereka membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan kanal untuk meningkatkan konektivitas dan memfasilitas perdagangan. 3. Kesenian dan arsitektur. Daulah Mamluk mendukung perkembangan seni dan arsitektur yang indah. Mereka membangun banyak struktur mega seperti masjid, madrasah, dan istana yang menjadi contoh keindahan arsitektur Islam. Seni kaligrafi dan kerajinan tangan juga berkembang pesat di bawah perlindungan mereka. 4. Pendidikan dan ilmu pengetahuan. Daulah Mamluk mendukung pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan banyak madrasah dan perpustakaan yang menjadi pusat pembelajaran dan penelitian. Banyak ilmuwan dan
cendekiawan terkenal berasal dari masa pemerintahan Mamluk. 5. Warisan budaya. Daulah Mamluk meninggalkan warisan budaya yang kaya, seni, sastra, musik, dan tari perkembangan pesat di bawah perlindungan mereka. Mereka juga memperkenalkan tradisi dan budaya baru yang menjadi bagian integral dari identitas Mesir dan Suriah modern. Baik, itulah tadi pemaparan singkat dari kelompok 5. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan, kami menerima saran dan masukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.